Shalom fams, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah pada minggu hari ini. Teman-teman semua, selamat bergabung yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah Masa Prayer Youth. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton dengan tema Fight the Lies. Teman-teman semua yang bergabung dalam ibadah pada hari ini boleh siapin Alkitab ataupun juga catatan teman-teman untuk bisa mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Samuel Anton. Nah, teman-teman yang sudah bergabung dalam EHF ataupun yang belum bergabung dalam EHF, teman-teman bisa bergabung, bisa menghubungi para leaders yang ada, dan teman-teman yang sudah bergabung yang bisa mengikuti ibadah EHF melalui Zoom online meeting. Nah, teman-teman juga yang mungkin ingin mengembalikan perpuluhan atau persembahan syukur ataupun juga persembahan yang lain, teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar kaca teman-teman, ataupun juga bisa transfer di nomor rekening yang ada di layar kaca. Lalu juga untuk minggu depan teman-teman, ibadah Masa Prayer Youth akan dilayani oleh Pastor Stefani Erastus dengan tema Battle Against Depression. Nah, teman-teman bisa juga join untuk minggu depan. Oke teman-teman semua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan dan masuk dalam firman Tuhan. So, let's worship Him. God bless you. Shalom Master Plan Youth. How are you today? I hope you guys are doing great. Gua berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kalaupun enggak, yuk kita sama-sama bawa itu ke hadapan Tuhan. Dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, mari kita nyanyikan ini sama-sama dari awal. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau membentuk hati kami Tuhan. Kau membentuk hati kami untuk lebih lagi mendengarkan isi hatimu Bapa. And in all that we do, Lord, we know we're not perfect, but we know that your love is perfect. And perfect love casts out all fear in this world, all evil in this world, all condemnation. Apapun itu yang menjadi penghakiman dalam diri kita, bagi kita hari-hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang melepaskan belenggu-belenggu tersebut dari setiap kami, Engkau yang mematahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umatmu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
benar Tuhan, kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di waktu-waktu ini Tuhan, apapun yang kami rasakan, kami percaya bahwa kami mau terus memiliki hati yang terus mau menyenangkan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu disenangkan Tuhan lewat pujian kami, lewat kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, biarlah hati kami, pikiran kami sepenuhnya kami berikan hanya untuk Tuhan. Thank you Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Kita mau naikkan satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Yes Lord. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau lebih sungguh lagi naikkan pujian ini dari awal teman-teman. Sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh berakar, bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi generasi muda Tuhan yang menjadi berkat, menjadi teladan untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Hai Master Plan Youth, saya Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Ungaran dan Unlimited Fire. Senang sekali bisa menyapa rekan-rekan semuanya. Dan spesial terima kasih untuk senior Pastor GPI Ebenezer, Pastor Amos Hosea, dan Pastor Randy Candadinata, juga Bro Nikul dan tim pengembalaan semuanya. Salam dari Ungaran. Dan untuk rekan-rekan semuanya, stay safe and stay healthy. Nah, sebelum kita akan mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, karena saya percaya bahwa ini akan menguatkan setiap kita. Let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Thank you Tuhan. Dan hari ini kami siap diperlengkapi, kami mau diubahkan, kami menjadi anak-anak muda yang semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau, sehingga hidup kami dapat maksimal dan hidup kami akan menjadi blessing bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami dan kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Nah, Master Plan Youth, hari ini saya diberikan tema yang sangat powerful. Judulnya adalah Fight the Lies, atau melawan tipu daya dari si jahat. Ini menarik. Karena tahukah kita bahwa kesukaan iblis itu adalah membuat setiap kita tidak menyadari identitas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, kesukaan iblis adalah membuat setiap kita tidak menyadari identitas dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang pada akhirnya membuat kita merasa seakan-akan bahwa hidup ini gak berguna. Membuat kita merasa, aku useless, I'm useless. Kita merasa bahwa hidupku gak berharga. Dan pada akhirnya juga hidup kita akan dipenuhi oleh rasa insecure. Dan itu akan merusak gambar diri kita. Sehingga juga nanti pada akhirnya hidup kita akan biasa-biasa aja. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak berdampak apa-apa. Dan tidak melakukan apa-apa. Tentu kita tidak ingin itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena itulah yang iblis coba dengan segala cara untuk menebarkan berita kebohongan atau hoax. Ya, kita pernah dengar ya, hoax gitu ya, di dalam setiap hidup kita. Itu ada dalam Yohanes 8 ayat ke-44 bagian B. Tertulis dengan jelas bahwa iblis, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam terjemahan LLT ya, dikatakan lebih clear lagi, when he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Jadi sadari rekan-rekan semuanya, dia adalah bapa pembohong, dia adalah bapa penebar hoax. Dan hoax sendiri kita tahu artinya adalah berita bohong yang dibuat dengan sengaja dan memang bertujuan untuk menipu orang dengan beritanya. Itulah hoax. Dan hari ini Master Plan Youth, saya mau ingetin kepada teman-teman semuanya, menyadarkan sekali lagi, jangan biarkan iblis ngebohongin kita dengan berita hoax tentang hidupmu. Sekali lagi, jangan biarkan iblis ngebohongin kita dengan berita hoax tentang hidupmu. Karena masalahnya, ini yang paling berbahaya. Bagian terburuk dari hoaxnya iblis adalah dia menyisipkan fakta atau realita yang terjadi dalam hidup kita, tetapi dengan tidak utuh. That's the problem. Menjadi tidak utuh. Dibungkus dengan kebohongannya sampai kita percaya memang seperti inilah hidup kita. Ya that's it. I'm useless. Aku memang gak layak. Aku memang gak benar. Aku gak bisa berubah. Dan segala macam yang gak benar dalam kehidupan kita. Master Plan, terkadang kita sering lebih percaya sekedar kenyataan daripada kebenaran. Itu ironis. Karena padahal kenyataannya kita tahu bahwa kenyataan bisa berubah. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubahkan. Ingat, apa yang kita alami saat ini itu bukanlah sebuah kesimpulan hidup kita secara keseluruhan. Apa yang kita alami saat ini itu adalah proses. Karena memang Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita.
Tuhan sedang memproses hidup kita. Jadi apapun yang sedang kita alami dan hadapi, proses yang enak, proses yang nggak enak, tapi pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Orang yang mengasihinya. Dan itulah bagian utuhnya. Kebalik ya dengan iblis, dia memberikan sepertinya kenyataan, tetapi hanya sebagian. Belum pada akhirnya, bukan pada bagian utuhnya. Tetapi Tuhan, walaupun dia memproses hidup kita, mungkin pergumulan yang tidak mudah, tapi enak nggak enak, pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Orang yang mengasihinya. Itulah bagian keseluruhannya. Itulah a whole picture. Karena semua disinergikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, Master Plan Youth, saya sangat diberkati dengan testimoni dari co-founder dari Unlimited Fire, yaitu Pastor Yusuf Progoyono. Saya sangat diberkati sekali. Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dia lahir di desa. Dan itu membuat dia bertumbuh menjadi anak muda yang minder. Bahkan cita-cita tertingginya waktu itu adalah menjaga bebek. Bukan pengusaha bebek ya, itu lain cerita. Tapi benar-benar cuma jaga bebek yang ada 1, 2, 3 ekor gitu ya. Nah, bahkan nasihat yang dia terima setiap hari atau sering gitu ya, adalah orang-orang berkata bahwa kamu gak usah mimpi tinggi-tinggi. Ingat kamu dari desa, kamu itu siapa? Ingat, nyadar gitu ya. Tapi satu kali saat dia mengalami personal encounter with God di salah satu acara anak muda, Youth Movement, lalu gambar dirinya dipulihkan, cara pandangnya diubahkan. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Lalu satu kali ketika gambar dirinya dipulihkan, cara pandangnya diubahkan, dia mengambil peta dunia. Dia mengembangkan peta dunia. Dia beli gitu ya. Dia tempel di kamarnya. Dan dia berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya Tuhanku itu Tuhan yang luar biasa. Dan dia juga punya rencana yang besar dalam hidupku. Bahkan walaupun aku dari desa, aku bisa pergi ke bangsa-bangsa. Itu yang dia perkatakan. Dia hidupi dan dia mengikuti proses yang ada. Dia imani itu. You guys know, Master Plan Youth, sekarang ini, di usia yang masih tergolong muda, saat ini dia sedang menyelesaikan disertasi untuk program doktoralnya. Dan dia pun sudah keliling dunia sebagai General Counsel di Mennonite World Conference. Saya juga ikut sebagian bersama dengan dia, pergi ke bangsa-bangsa. Luar biasa. Kalau lihat fotonya, dia pergi ke Eropa, ke Paraguay, ke India, ke Amerika, ya, di New York. Orang desa, tapi bisa pergi ke bangsa-bangsa, luar biasa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan pernah kecilkan sesuatu yang Tuhan anggap besar dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Potensi yang ada dalam hidup kita. Amin. Jangan ketipu dengan hoaxnya iblis. Amin, Master Plan Youth. Sadari bahwa the devil will always hoax you in the area God want to use you the most. Wow. Si iblis selalu memberikan hoax kepadamu di area yang sebenarnya Tuhan ingin memakai hidupmu lebih. Jadi itulah yang dibuat hoax terus. Sehingga pada akhirnya kita nggak menyadari bahwa itu adalah potensi yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan sudah ingin pakai dan rencanakan dalam hidup kita. Jadi mari kita cek hidup kita sekarang. Di bagian mana kita sedang sangat bergumul atau berjuang. Di bagian mana yang kita merasa, aku ini minder sekali. Di bagian mana yang kita merasa sangat insecure. Di bagian mana itu yang menjadi ketakutan-ketakutan kita yang sangat. Jangan-jangan sebenarnya disitulah Tuhan ingin memakai hidupmu lebih untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi Master Plan Youth, let's finish the devil hoax. Perkatakan bagian utuh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Show the devil who Jesus says you are. Ya, kalau dia coba menakutimu, takuti dia dengan masa depannya. Amin. Nah, Master Plan Youth, sadari juga bahwa kalau iblis itu juga ingin membajak hidupmu. Jadi, jangan pernah mau perjalanan hidupmu, your journey, itu dibajak oleh si jahat. Amin. Nah, satu kali saya melihat sebuah film nih. Mungkin filmnya bukan film baru. Judulnya adalah hijacking atau pembajakan pesawat oleh teroris. Ketika saya lihat itu, tiba-tiba justru saya mendapatkan sesuatu yang, oh iya juga ya. Dan saya berharap ini jadi blessing untuk setiap kita. Amin, Master Plan. Nah,
dalam film hijacking ini, kenapa si teroris ingin membajak pesawat? Apa sih behind the reason-nya? Apa sih? Nah, ketika saya lihat dari kisahnya, dari ceritanya, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, kenapa si teroris ini ingin membajak pesawat, behind the reason-nya adalah yang pertama, dia ingin orang-orang di dalamnya, atau saya simpulkan sebagai kita gitu ya, dia ingin kita tidak sampai pada tujuan kita yang sebenarnya. Dia ingin orang-orang di dalam pesawat itu kandas di tengah jalan, gak sampai pada destiny-nya. Dia ingin kita tidak sampai pada tujuan kita yang sebenarnya. Nah, coba mari renungkan. Adakah hal-hal yang sebenarnya Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita? Tuhan melihat potensi yang luar biasa dalam hidup kita yang mungkin kita sendiri belum melihat. Tapi karena hoax-nya iblis itu, karena hati kita, hidup kita dibajak gitu ya, di-hijack. Pada akhirnya hidup kita kandas di tengah jalan. Kita nyerah dengan hidup kita frustasi dengan hidup kita. Ingat, yang pertama, tujuan dari teroris yang meng-hijack hidup kita adalah dia ingin kita tidak sampai pada tujuan kita yang sebenarnya. Dia ingin kita kandas di tengah jalan. Lalu yang kedua, dia ingin mencuri sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Teroris itu, di hijack itu, dia ingin mencuri sesuatu yang berharga dari hidup orang-orang di dalam pesawat itu. Dia ingin mendapatkan kekayaan, dia ingin mendapatkan sesuatu yang mencuri gitu ya. Dia ingin mencuri sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Apa itu? Masa depanmu, potensimu, hidupmu. Bahkan kalau dalam hijack, bisa saja masa depannya direnggut oleh kejadian-kejadian yang ada di pesawat itu. Bisa ditembak, bisa ada apa yang terjadi ya. Itu dalam film hijack. Jadi nggak heran seorang pastor yang luar biasa, namanya Pastor Myles Munroe, sudah meninggal. Tapi dia pernah berkata hal yang luar biasa. Sebenarnya tempat yang paling kaya di dunia ini adalah kuburan. Karena di situ terkubur begitu banyak potensi yang tidak pernah dikeluarkan semasa hidupnya. Sekali lagi, sebenarnya tempat yang paling kaya di dunia ini adalah kuburan. Why? Karena di situ terkubur begitu banyak potensi yang tidak pernah dikeluarkan semasa hidupnya. Kenapa? Karena mungkin kita termakan hoax-nya iblis. Kamu useless, gak punya potensi, kamu gak berharga, kamu sampah, dan banyak lagi. Sehingga pada akhirnya seharusnya hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita tidak kita kembangkan, dan kita menganggap diri kita gak berharga, useless. Master plan menangkapnya. Nah, lalu yang ketiga, teroris itu dia ingin menghancurkan hidup kita demi kepentingannya. He simply want to destroy you. Itulah juga yang iblis coba lakukan dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat ke-10 sangat jelas. Pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Itu kebenarannya. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam film hijack, saat teroris itu mulai menguasai pesawat itu ya, dan orang-orang sadar bahwa pesawatnya itu di-hijack, apa yang terjadi? Secara langsung atau tidak langsung, teroris itu menebar yang namanya ketakutan. Seluruh pesawat itu jadi takut semua. Ketakutan karena mungkin, wah habis nih masa depanku, habis di sini. Aku bakal hancur nih di sini. Ada atmosfer ketakutan yang teroris itu tebar. Master plan. Cara iblis melumpuhkan potensi anak-anak muda adalah dengan dia menebar virus ketakutan di dalam hidup kita. Ingat ini, ketakutan itu membuyarkan penglihatan kita akan Tuhan yang penuh kuasa. Ketakutan itu mengembangkan hal-hal negatif di dalam hidup kita. Jadi teringat nih, Master Plan, kisah tentang Gideon. Itu ada dalam Hakim-Hakim 6. Seorang yang sebenarnya di dalam hidupnya ada potensi seorang pemimpin dan pahlawan yang gagah berani.
Tapi karena ketakutan dengan orang-orang Midian, dia memilih bersembunyi. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Mari kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-11 dalam terjemahan baru. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi ketakutan itu membuat kita bersembunyi. Ketakutan membuat kekuatan musuh tampak semakin besar. Ketakutan membuat kekhawatiran seperti menjadi semakin nyata. Dan ketakutan akan membawa kita masuk dan tinggal dalam tempat persembunyian. Seperti Gideon lakukan, dia bersembunyi, dia takut dengan orang Midian. Sekali lagi, awalnya dari sembunyi, lama-lama kita terus tinggal dalam kotak penjara itu. Dari sembunyi, lama-lama kita seperti masuk dalam penjara. Dan dalam penjara itu kan terbatas ya. Ke kiri, ke kanan mentok. Terbatas. Dan lama-lama itu akan menjadi kuburan. Ketakutan akan memenjarakan kita. Dan lama-lama itulah yang membuat kita merasa jadi orang yang sangat terbatas dalam segala hal. Dalam segala hal artinya apa? Cara berpikir kita, cara pandang kita. Kita takut bermimpi, kita takut punya pengharapan, kita takut untuk mempunyai visi yang besar dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami Gideon saat dia ada di dalam tempat persembunyian dan malaikat Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani." Tapi apa jawab Gideon? Cara pandang Gideon sempit. Hakim-Hakim 6 ayat 13 berkata seperti ini. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Dia berkata, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Itu artinya kalau kita relevansikan dengan hidup kita sekarang adalah hidupku biasa-biasa aja. Nothing spesial, gak ada yang spektakuler. Juga aku gak lihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidupku. Ya memang aku ini cuma butiran debu. Seperti itu. Gideon, mana? Pahlawan gagah berani dari mana? Gitu. Lalu Gideon juga berkata sekali lagi dalam Hakim-Hakim 6 ayat ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ya, Gideon sepertinya berkata, kaumku adalah kaum yang paling kecil, aku yang paling muda. Kalau kita relevansikan lagi, mana mungkin, saya unqualified, saya nggak masuk hitungan. Pasti Tuhan salah pilih. Itulah ketakutan-ketakutan yang terus ada di dalam setiap hidup kita. Gak heran di study Bible yang saya punya, subjudul dari pasal tentang Gideon ini ditulis seperti ini. Pejuang yang tidak mudah diyakinkan bahwa Allah benar-benar memilihnya untuk menjadi pemimpin Israel. Jadi Gideon. Biasanya kan kalau Superman, Man of Steel gitu kan ya. Batman, The Dark Knight, wah itu kan keren. Tapi ini Gideon, pejuang yang tidak mudah diyakinkan bahwa Allah benar-benar memilihnya untuk menjadi pemimpin Israel. Itu kan nggak banget gitu ya. Nah, Master Plan, kalau kita biarkan ketakutan itu terus-menerus di dalam hidup kita, lama-lama itu jadi penjara. Dan ketika itu jadi penjara yang saya katakan tadi, semuanya serba terbatas dan kita cuma terkurung di situ, jangan-jangan itu bisa menjadi kuburan potensi dalam hidup kita. Jadi mari kita cek, apakah selama ini kita terus dikuasai oleh virus-virus ketakutan yang iblis coba hijack di dalam hidup kita. Nah, kalau kita kembali ke kisah hijacking tadi, selain menebar ketakutan dan intimidasi, teroris itu juga akan berkata kepada setiap penumpang ya, ketika semuanya takut kan, ayo semuanya, nunduk semua, gitu.
Dan orang-orang pada teriak, wah takut, wah kena hijack. Dan teroris itu akan berkata seperti ini. Hei, jangan hubungi siapapun. Jangan hubungi siapapun. Betul? Pernah nonton ya film-film yang seperti itu ya? Itu juga sama juga. Jangan hubungi siapapun. Itu juga sama juga dengan, jangan terbuka dan jujur dengan kondisimu. Kamu nanti akan dipermalukan. Jangan ngakulah. Karena nanti sikap orang akan juga berbeda. Kamu kan pemimpin, kok kamu ngaku bisa ngaku gini sih? Biarin aja kamu terus tinggal dalam apa yang kamu sembunyikan. Biarkan kamu terus tinggal dalam ketakutanmu. Biarkan kamu tinggal terus dalam insecure-mu. Gak usah dilawan. Malu nanti. Apakah ini relate dengan teman-teman semuanya? Padahal tahukah kita, jangan habiskan energimu untuk menutupi sesuatu yang seharusnya harus kita akui di hadapan Tuhan. Amin. Karena saat kita menyembunyikan ketakutan atau dosa kita, semakin iblis akan mengintimidasi kita dan menghakimi kita, menuduh kita sepanjang hidupmu. Pada akhirnya hidupmu tidak akan pernah bisa maksimal. So you must fight, gitu ya. Jangan sembunyikan. Ingat, ini menarik. Pastor Stephen Furtick pernah bertanya kepada audiens atau jemaat yang hadir, dia berkata, dosa apa sih yang paling berkuasa dalam hidup kita? Orang-orang mulai guessing gitu ya. Free sex maybe, atau drugs, atau cheating gitu ya. Dia coba explain ya orang-orang. Tapi dia berkata, oke. The most powerful sin in your life is the one you haven't confessed yet. Come on. Dosa yang paling berkuasa dalam hidupmu adalah dosa yang kita sembunyikan dan belum kita akui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan dipakai iblis, menghijack hidup kita, terus mengintimidasi hidup kita, terus menuduh hidup kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan Master Plan, when you stop hiding, God can start healing and you can start growing. Amin. Sekali lagi, when you stop hiding, God can start healing and you can start growing. Jika kita berhenti untuk menyembunyikan sesuatu, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu dan kita akan mengalami pertumbuhan. Amin. Master Plan diberkati. Nah, lalu yang kedua yang biasa teroris lakukan adalah ketika hijack terjadi ya, dia selalu kasih warning nih. Hei, semuanya yang di pesawat ini, jangan lakukan usaha perlawanan. Itu sia-sia. Kami lebih kuat. Sia-sia. Kamu pasti akan kalah. Nah, kalau kita relevansikan dengan kondisi saat ini adalah itu sama saja juga dengan iblis berkata, alah, buat apa bertobat, buat apa ambil komitmen yang baru, terus kamu berubah gitu, ambil komitmen baru, endingnya juga kamu akan jatuh lagi. Lalu kalau kamu jatuh-jatuh terus begitu, apa Tuhan mau terima kamu? Masuk Tuhan mau digituin terus sama kamu? Kalau kamu terus begitu, sia-sia. Nah, Master Plan Youth, sadari bahwa yang iblis katakan itu selalu bohong. Karena dia itu bapa pembohong. He is a liar. And you know the truth? Ya, kita memang masih bisa terjatuh. Kita masih bisa gagal. Kita semua pernah berbuat salah. Kita semua bisa berbuat salah. Tapi ingat, kita bukanlah sebuah kesalahan. Tangkap ini baik-baik. Tuhan gak pernah iseng dengan hidupmu. Walaupun mungkin, tapi aku terlahir karena kesalahan. Karena married because of accident. Di mata manusia memang, ya, kelihatannya ini kesalahan. Tapi kalau kita masih hidup, kita ada di dunia ini, Tuhan gak pernah iseng. Kita semua pernah berbuat salah, kita semua bisa berbuat salah, tapi kita bukanlah sebuah kesalahan. Tuhan gak pernah iseng dengan hidupmu, dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Amin. Jadi jangan menyerah, karena Yesus pun tidak pernah menyerah untuk memulihkan dan membentuk hidup kita. Ingat, kita bukan dicintai setengah mati, kita dicintai sampai mati. You are so very loved. Amin, Master Plan. Dan
Sadari bahwa Tuhan menerima kita bukan karena apa yang telah kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. You are so very loved. Dan sadari bahwa you are God masterpiece. Engkau adalah mahakaryanya Tuhan. Efesus 2 ayat ke-10. Dan juga sadari juga dalam firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat ke-5 bagian B. Janji Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus berkata, I will never leave you. Jadi kalau kita dengar ini, dia relakan segala-galanya, dia berikan segala-galanya, dia sangat mengasihi kita. So, jangan pernah kita, ya udahlah, aku mau hidup gini aja lah, kalau ngelawan aku jatuh lagi. Saya kasih ilustrasi. Satu kali kalau dalam perjalanan dengan Tuhan ya, contohnya kita bergandengan tangan dengan Tuhan, gitu ya. Ibaratnya tanda kutip ya, dalam perjalanan kita, jalan bersama. Pegangnya seperti ini deh. Ngalami badai, ngalami pergumulan bersama Tuhan. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan kita ngalami tantangan, kita ngalami proses, kita ngalami struggle, dan gak mudah, hantaman, disalah ngerti. Lama-lama kita mulai mengendurkan pegangan kita. Dan pada akhirnya juga kita mulai gak kuat dan kita melepaskan pegangan kita. Tapi apakah kita tergeletak? No. Ada tangan Tuhan yang tetap memegang kita. Saat kita give up, Tuhan berkata, get up. Bangkit. Yuk. Pegang lagi. Kamu bisa. I trust you. Aku percaya kepadamu. Kamu bisa. Amin, teman-teman. Kalau kita punya cara pandang yang seperti itu, kita bisa mungkin satu titik kita pernah tergeletak, kita terjatuh, kita pernah mengalami pergumulan, tetapi Tuhan setia dan adil. Dia memegang tangan kita dan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan ini yang luar biasa. Tuhan akan memakai area kekurangan dan kelemahan kita menjadi tempat pekerjaannya yang luar biasa dinyatakan, karena dia ingin menunjukkan siapa Tuhan yang bersama dengan kita. Master Plan Youth, saya percaya Jesus is the only one that can change your deepest pain into your greatest testimony. Walaupun dalam proses itu nggak mudah dan kita mengalami banyak pain dalam hidup kita, tapi sekali lagi Jesus is the only one that can change your deepest pain into your greatest testimony. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengubah kesakitan terdalammu menjadi kesaksian yang luar biasa dalam hidupmu. So, Master Plan Youth, mari hari ini keluar dari tempat persembunyianmu dan masuk dalam kebenarannya. Stop hiding and start moving. Jangan hanya berhenti pada kenyataan kondisi kita saat ini. Karena kondisi kita saat ini bukan kesimpulan dari keseluruhan hidup kita. Tapi mari kita mulai belajar masuk dalam kebenarannya. Dan sekali lagi kalau kita lihat tadi dari ilustrasi tadi, si teroris atau si iblis itu berkata, jangan hubungi siapa-siapa. Justru ini waktunya kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi kita. Tuhan, aku insecure. Tuhan, aku ngalami ini. Tolong aku mau pulih. Dan saya percaya juga di Master Plan, teman-teman punya mentor, teman-teman punya komsel, di mana teman-teman bisa membagikan dengan orang yang teman-teman percaya, inner circle. Pada akhirnya nanti saya percaya teman-teman gak terus hidup di dalam insecure, gak terus hidup di dalam ketakutan-ketakutanmu. Tapi teman-teman didapati sebagai orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Dan kalau si iblis berkata, jangan lakukan perlawanan, jangan lakukan perlawanan. No, kita bisa berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita bisa melewatinya. Walaupun kau mengalami pergumulan yang tidak mudah, don't worry,
you're not alone. You never walk alone. Amin. Jadi sekali lagi, engkau mungkin takut dan bersembunyi karena mungkin merasa lahir di keluarga yang salah, atau dalam kondisi yang salah, atau dalam situasi yang salah. Tapi hanya satu yang pasti, Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Amin. Tuhan akan pulihkan identitasmu. Siapa kamu yang sebenarnya, bukan sekedar apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Sekali lagi, Tuhan akan pulihkan identitasmu. Kamu anaknya, kamu berharga di matanya, kamu orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan pulihkan identitasmu. Siapa kamu yang sebenarnya, bukan sekedar apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Dan saya percaya juga, mimpi buruk si iblis adalah melihatmu bangkit dan berjalan dengan tujuan atau purpose yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan menyadari betapa penting dan berharganya kehidupan kita. Itulah mimpi buruknya si iblis. Dia lihat kita jalan dengan purpose yang sudah Tuhan rencanakan, dan kita menyadari betapa penting dan berharganya hidup kita di mata Tuhan. Master Plan Youth, iblis akan berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan itu masternya mengubah dan membalikan keadaan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah dan tidak bisa gagal. Amin. Rekan-rekan diberkati hari ini, saya berdoa melalui firman Tuhan yang disampaikan ini, kita sadar bahwa aku nggak mau terus hidup dalam hoaxnya iblis, aku nggak mau terus hidup dalam tipu dayanya iblis, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Aku nggak mau terus hidup dalam ketakutanku, tapi aku mau hidup di dalam cara pandangnya terhadap hidupku. Kalau Gideon melihat dirinya, aku ini siapa? Aku ini yang paling kecil, aku ini nggak melihat hal-hal yang spektakuler dalam hidupku, aku ini biasa-biasa. Tapi di mata Tuhan, hei kamu pahlawan yang gagah berani, bangkit, rise up. Jangan terus hidup dalam the devil's fire. Amin. Let's pray together. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Kami mau siap bangkit Tuhan, wake dari segala tipu daya iblis, dari segala hoax yang iblis coba tanamkan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran, cara pandang-Mu. Apa yang Kau lihat dalam hidup kami, itu yang mau kami hidupi. Berpegang kepada firman. Dan Yesus, kami mau berjalan bersama dengan-Mu di dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam setiap loh hati kami. Kami tahu Kau tahu cerita kami, Engkau tahu isi hati kami, dan Engkau punya rencana yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang minder, yang insecure, yang merasa tidak layak, dipulihkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati, God bless you. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Break every chain. Woo! To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. Come on. In the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. We know where it is to break